acara kita, dan terima kasih juga kepada Ibu Nila yang telah mensupport kegiatan kami. Izinkan berdiri ya, saya rasanya lebih bersemangat kalau berdiri. Baik. Ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya dipercaya untuk memaparkan judul materi yang pertama, yaitu memahami upaya adaptasi nelayan di pulau-pulau kecil, sebuah hasil kajian dari kawasan Spermonde. Ya. Nah, ini outline presentasi saya, lumayan banyak, tapi insya Allah bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke. Sebagai pendahuluan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang asli Bugis, asli Makassar, Sulawesi Selatan, pasti sudah tidak asing lagi dengan kawasan Spermonde ya. Nah, ini adalah kawasan Spermonde, itu terletak di lepas pantai barat daya Sulawesi Selatan. Kawasan ini terdiri dari 120 pulau. Pulaunya umumnya sebagian besar adalah pulau-pulau kecil tersebar di perairan dangkal sampai perairan dalam ya. Jadi ini banyak sekali pulau-pulaunya, Pak. Alhamdulillah saya sudah mencapai Kapal Posang, saya sudah pernah ke sana, ke Lanyukang juga. Jadi sudah pernah ke sana dan beberapa pulau sudah saya singgahi. Nah, kawasan ini dikenal karena keragaman hayatinya tinggi, kemudian terumbu karangnya bagus, terus ada juga hutan mangrove-nya, ada padang lamunnya. Jadi kawasan ini salah satu kawasan primadona ya di Sulawesi Selatan. Nah, kenapa dampak perubahan iklim terhadap kawasan ini? Jadi kita harus memahami dulu bahwa pentingnya kawasan Spermonde. Jadi kawasan Spermonde ini sumber mata pencaharian. Jadi sebagian besar penduduk pulau-pulau kecil di kawasan ini adalah nelayan yang sangat tergantung kepada sumber daya laut untuk penghidupan mereka. Nah, karena dia sebagai mata pencaharian, tentunya kawasan ini juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal maupun ekonomi regional dan nasional. Jadi perikanan dan kegiatan terkait seperti pengolahan ikan, pariwisata bahari itu merupakan sumber pendapatan utama. Nah, tapi ini ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah degradasi lingkungan. Jadi aktivitas manusia yang sangat tinggi di kawasan Spermonde ini mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, misalnya overfishing, itu sudah terbukti secara ilmiah. Kemudian ada penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, membom pakai sianida. Nah, itu juga sangat merusak lingkungan di kawasan Spermonde. Kemudian tantangan lain yang dihadapi adalah tekanan sosial ekonomi. Jadi meningkatnya populasi dan kebutuhan ekonomi ini memaksa komunitas nelayan itu mencari cara baru dalam mendukung kehidupan mereka, termasuk migrasi ke kota besar, ada juga diversifikasi pekerjaan dan sebagainya ya. Saya ingat sekitar tahun 96 saya ke Pulau Baranglompo. Di sana tidak banyak penduduknya, tapi sekarang di Pulau Baranglompo itu ada lebih dari 5.000 penduduknya, sangat padat sekali ya. Jadi ini juga yang memaksa terjadinya degradasi lingkungan tadi. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah memahami adaptasi, meneliti bagaimana nelayan di pulau-pulau kecil itu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi. Jadi adaptasi ini bisa mencakup perubahan dalam metode penangkapan, kemudian ada diversifikasi sumber pendapatan, serta pengolahan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Kemudian yang lainnya, next. Kemudian mengidentifikasi tantangan, kemudian tujuan kajian lainnya yaitu memberikan rekomendasi dalam mendukung kebijakan lokal dan nasional dalam memperkuat ketahanan komunitas nelayan
dan keberlanjutan lingkungan hidup, terutama dalam hal ini adalah terhadap perubahan iklim. Next. Oke, nah metode yang saya gunakan untuk kajian ini, pendekatannya adalah pendekatan penelitian. Ada penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kemudian ada pengumpulan data dari beberapa pulau di kawasan Spermonde. Partisipannya siapa? Partisipannya adalah nelayan lokal, pemimpin komunitas, dan ahli kelautan dilibatkan seperti ini. Kemudian ini hasil kajian perubahan lingkungan. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Irawan bahwa faktanya data menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di kawasan Spermonde itu telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jadi suhu permukaan lautnya secara signifikan. Dampaknya apa? Dampaknya tentunya kita lebih sering mengalami yang namanya bleaching terumbu karang. Nah, selain itu terjadi perubahan distribusi ikan. Nelayan yang asalnya menangkapnya dekat-dekat saja, karena ada peningkatan suhu laut, dia jadi lebih jauh lagi menangkapnya. Jadi distribusi ikannya itu jadi semakin tidak menentu. Nah, itu berdampak kepada nelayan. Kemudian fakta lain, perubahan pola musim dan cuaca yang ekstrim tadi juga sudah dijelaskan. Jadi perubahan iklim menyebabkan perubahan pola air, curah hujan, dan frekuensi badai, dan itu terjadi, ya. Nah, dampaknya yaitu tadi gangguan musim penangkapan, kerusakan infrastruktur, banyak pulau yang terabrasi. Nah, itu sangat ini sekali. Sekarang tidak bisa dibedakan mana musim hujan, mana musim kemarau, mana musim transisi. Jadi nelayan bingung musim, ya. Jadi bingung musim yang seharusnya bulan-bulan ini tuh kita sudah tidak ada hujan, jadi bisa menangkap setiap hari, tapi masih ada hujan, gelombang masih besar gitu ya. Jadi nelayan kebingungan, kasih kodong ya. Itu nelayan sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, kerusakan terumbu karang ini sudah jelas ya, sudah jelas faktanya. Nah, dampaknya apa? Kalau terumbu karang tak rusak, Pak, habitat ikan pastilah berkurang. Selain itu apa lagi? Erosi pantai, karena karang itu salah satu fungsinya adalah mencegah erosi, mencegah abrasi pantai, ya. Pencemaran laut, ini fakta yang kita alami. Jadi limbah domestik, industri plastik itu mencemari perairan sekitar pulau-pulau kecil. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke pulau, pasti jarang sekali pulau itu yang tidak ada plastiknya. Pasti ada plastiknya, banyak sekali plastiknya, ya. Jadi itu faktanya. Dampaknya apa, Pak, Ibu? Dampaknya penurunan kualitas air, kematian biota laut, banyak sekali penyu-penyu yang terperangkap oleh ghost fishing atau oleh sisa-sisa alat tangkap, jaring yang dibuang begitu saja. Nah, itu dampaknya luar biasa. Nah, kemudian ada fakta adalah penurunan hasil tangkapan, ya. Ini penurunan hasil tangkapan, dampaknya seperti apa? Wah, dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya adalah krisis ekonomi bagi nelayan, kemudian migrasi. Jadi beberapa nelayan itu memilih keluar dari pulau, lebih memilih ke mainland, ya, karena tidak dapat lagi mengandalkan penangkapan ikan. Kemudian tantangan untuk keberlanjutan, nah itu keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan semakin sulit dicapai. Nah, dampaknya itu ini tadi, ya, ada konflik sumber daya dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana hasil kajian ekonomi yang kami temukan? Yang pertama adalah strategi adaptasi ekonomi nelayan di Kepulauan Spermonde itu adalah diversifikasi pendapatan. Itu adalah suatu keharusan. Nanti di materi saya selanjutnya saya akan mengungkapkan hasil penelitian saya mengenai kerentanan ekonomi nelayan. Nah, jadi diversifikasi pendapatan itu adalah suatu pendekatan. Jadi nelayan diharapkan tidak lagi mengandalkan penangkapan ikan sebagai sumber utama. Jadi harus ada pendapatan yang lain, ya. Kemudian ada dari sektor pariwisata, kemudian misalnya nelayan
dilatih untuk membuat kerajinan tangan, itu salah satu inisiatifnya. Kemudian pengolahan sumber daya yang berkelanjutan itu pendekatannya mengadopsi teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan, ya. Nah, inisiatifnya misalnya dibentuk koperasi nelayan, kemudian dikembangkan teknologi ramah lingkungan yang betul-betul nelayan mendapatkan untung dari menangkap ikan yang berkelanjutan, tapi lingkungan juga tidak dirusak, ya. Ini yang paling penting adalah pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini sangat penting itu untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan nelayan serta keluarganya melalui berbagai program pelatihan. Mungkin nanti kami dari pihak universitas, dari Unhas, bisa bekerja sama dengan Pak Direktur Adaptasi Perubahan Iklim untuk melakukan pelatihan-pelatihan ke nelayan. Pelatihan-pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain keterampilan, meningkatkan pengetahuan juga. Bagaimana mereka bisa lebih punya skill atau keterampilan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ini, ya. Jadi misalnya ini contohnya adalah pelatihan keterampilan baru, dan pendidikan lingkungan itu sangat penting, Pak. Jadi Pak Direktur mungkin nanti mudah-mudahan ada program khusus bagaimana kita melakukan pendidikan lingkungan ke masyarakat pesisir, terutama di pulau-pulau kecil. Kemudian ada pengembangan infrastruktur. Nah, ini mungkin kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan akses infrastruktur untuk kegiatan ekonomi nelayan, ya, terutama misalnya fasilitas cold storage dan sebagainya. Kemudian dari hasil adaptasi sosial ini saya menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan itu juga merupakan strategi adaptasi sosial yang bisa dilakukan untuk nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian penguatan kelembagaan lokal ini juga penting, itu mengoptimalkan peran lembaga lokal dalam mengolah sumber daya dan kesejahteraan komunitas. Selanjutnya saya lewat. Nah, ini tantangan yang dihadapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita tidak menutup mata bahwa pulau-pulau kecil, khususnya Kepulauan Spermonde dan masyarakat pesisir, itu ada keterbatasan akses pasar. Jadi faktanya banyak nelayan di pulau-pulau kecil itu sulit menjual hasil tangkapan mereka ke pasar yang lebih besar dan menguntungkan. Kebanyakan mereka menjual ke penggawanya, ya. Dan kalau menjual ke penggawanya, artinya mereka tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga jual ikan. Jadi berapapun yang ditentukan oleh penggawa, ya oke-oke saja, karena mereka merasa berhutang. Jadi korelasi antara penggawa sawi itu sangat ketat, sangat kuat, dan itu sangat merugikan. Saya pikir itu sangat merugikan para sawi atau para nelayan, ya. Dampaknya bagaimana? Karena ada keterbatasan pasar ini, pendapatan nelayan tetap rendah karena mereka harus menjual ikan dengan harga murah, ya, di pasar lokal atau tengkulak. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya infrastruktur dan transportasi yang buruk dan kurangnya fasilitas penyimpanan cold storage, ya. Kemudian modal dan investasi yang terbatas. Pastilah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah tahu semua bahwa kalau nelayan minjam uang ke bank, pasti 99,99% pasti ditolak karena banyak sekali ketidakpastiannya. Beda dengan petani, ya, beda dengan usaha-usaha pertanian. Bank masih percaya ke mereka. Tapi kalau nelayan, bank sangat tidak percaya karena ketidakpastiannya itu sangat besar, ya. Itu jadi kekurangan modal, ini kesulitan meningkatkan produktivitas, kemudian penyebabnya itu tadi, akses terhadap kredit itu sangat kurang. Ini polusi laut, itu tadi saya sudah jelaskan, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian selanjutnya ini overfishing, ini penangkapan ilegal. Ini dampaknya besar sekali. Penyebabnya apa? Penyebabnya kurangnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum, ya. Tapi alhamdulillah saya dengar sekarang
pembom ikan atau yang membom itu sudah jauh berkurang ya, karena sekarang saya dengar punishment-nya lumayan menakutkan bagi nelayan. Ya, oke. Selanjutnya konflik antar nelayan juga itu salah satu tantangan sosial ya. Kurangnya dukungan kebijakan memadai juga itu adalah salah satu tantangan kelembagaan. Kemudian kapasitas kelembagaan yang lemah itu juga salah satu tantangan kelembagaan. Selanjutnya, nah ini yang akan saya jelaskan. Ini penelitian yang saya lakukan di 4 pulau di Kepulauan Spermonde. Jadi saya menentukan kerentanan ekonomi akibat perubahan iklim di Kepulauan Spermonde. Nah ini lokasi penelitian saya di Pulau Badi, Pulau Balang Lompo, Kodingareng Lompo, dan Pulau Barang Lompo. Jadi 2 pulau di Kota Makassar, 2 pulau di Kabupaten Pangkep. Jumlah respondennya 364 orang. Nah ini distribusi umur dari responden itu paling tua itu 73 tahun. Jadi alhamdulillah ada yang 73 tahun nelayan panjang umur. Kemudian paling mudanya itu 18 tahun. Tapi rata usia nelayan yang menjadi responden kami adalah 42 tahun. Nah ini pekerjaan alternatif nelayan di 3 pulau. Jadi 81,5% nelayan di 4 pulau tersebut adalah tidak memiliki pekerjaan alternatif. Nanti dampaknya bagaimana nanti kita bisa lihat ya dari hasil penelitian saya. Jadi kami menggali bagaimana persepsi nelayan terhadap perubahan iklim. Jadi kami menyebarkan kuesioner yang berhubungan dengan perubahan iklim. Ternyata bahwa dalam 10 tahun terakhir ini sangat sering terjadi cuaca buruk seperti badai dan angin besar. Jadi nelayan merasa sering mengalami cuaca buruk dan angin besar. Kemudian sangat sering terjadi gelombang tinggi dengan cuaca yang semakin panas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irawan dan itu sudah terkonfirmasi dari hasil penelitian saya. Jadi nelayan merasa gelombangnya tinggi, kemudian cuaca panas. Nah tapi untungnya ya biasa kalau orang Indonesia itu walaupun ada sedikit ini pasti banyak untungnya. Untungnya kalau misalnya ada kecelakaan sedikit, untung hanya terluka atau untung hanya bayat sedikit gitu ya. Nah ini untungnya jarang terjadi kecelakaan laut. Alhamdulillahnya begitu. Nah tapi nelayan percaya bahwa terjadi perubahan iklim dalam 10 tahun terakhir. Nah, terindikasi adanya perubahan lama musim hujan dan musim kemarau. Artinya musimnya semakin tidak bisa diprediksi. Nah, perubahan iklim ini juga mereka rasakan berpengaruh pada jumlah hasil tangkapan, ketersediaan sumber daya perikanan, dan pola migrasi ikan. Nah, bagaimana persepsi nelayan terhadap perubahan iklim? Nah, perubahan iklim itu berdampak terhadap perubahan jumlah tangkapan. Jadi nelayan merasa saat ini dibanding 10 tahun yang lalu jumlah tangkapannya itu semakin menurun ya. Kemudian perubahan iklim berdampak terjadinya penurunan pendapatan hasil penjualan ikan. Jadi di sini kami menemukan 31,7% mengatakan mengalami penurunan harga jual ikan yang sangat banyak, dan 33,9% mengatakan mengalami penurunan harga jual ikan yang cukup banyak. Kemudian waktu tempuh menuju lokasi ikan itu juga dirasakan lebih lama. Jadi nelayan mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu jumlah ikan di sekitar pulaunya itu sangat melimpah, tapi sekarang sudah jauh berkurang. Kemudian nelayan merasa khawatir dengan usaha penangkapan ikan akibat perubahan iklim. Jadi ada kekhawatiran bahwa waduh ini kalau misalnya iklim seperti ini terus, kemungkinan saya pensiun jadi nelayan. Cuma masalahnya nelayan tidak punya pendapatan alternatif. Artinya apa? Artinya waduh kasihan nelayan ya. Jadi dia akan semakin terbelenggu dengan kemiskinan ya. Nah ini berdampak pada adanya perubahan biaya operasional yang dirasakan oleh nelayan, karena nelayan menangkapnya semakin jauh, kemudian daerah tangkapannya semakin jauh ya. Nah dari setelah kami melihat mendapatkan persepsi nelayan terhadap perubahan iklim, kami menentukan kerentanan ekonomi nelayan. Ini variabel-variabel yang kami gunakan untuk menghitung seberapa rentan sih nelayan
ekonomi nelayan terhadap perubahan iklim yang dialami saat ini. Jadi ada pendapatan nelayan, pengeluaran nelayan, dan pendapatan sampingan nelayan. Nah, dari sini kami menentukan ada 5 kerentanan ekonomi. Yang pertama adalah level pertama itu nelayan bisa pulih lebih dari 100%. Level kedua antara 50 sampai 100% nelayan bisa pulih, artinya bisa merecover kalau misalnya terjadi perubahan iklim, nelayan bisa merecover ekonominya. Level 3 itu 25 sampai 50%, level 4 0 sampai 25%, dan level 5 itu gagal pulih. Artinya apa? Artinya kalau perubahan iklim terus-menerus terjadi, nelayan gagal pulih, nelayan terpuruk, ya, artinya ekonominya betul-betul terpuruk. Nah, ini kami menghitung kerentanan ekonomi nelayan berdasarkan pekerjaan alternatif. Jadi ini terkonfirmasi bahwa kalau dia tidak memiliki pekerjaan alternatif, dia gagal pulih di level 5. Tapi misalnya ada aparatur pejabat negara, ini di samping nelayan, dia juga jadi sekretaris desa misalnya, ya, itu maksudnya. Nah, itu berada pada level 4, lumayan lah. Nah, tapi kalau misalnya ada juga sebagai tenaga pengajar, dia sebagai guru, dia juga sebagai nelayan, tapi kan ada pendapatan dari gurunya, ya. Nah, yang banyak itu ada wira swasta, jadi pedagang, ya, jadi pedagang kecil-kecilan gitu, ya. Nah, ini levelnya berbeda-beda, ya. Kemudian ada perikanan dan budidaya. Nah, ini juga kalau misalnya nelayan punya usaha, misalnya di Balang Lompo itu banyak nelayan yang punya usaha sampingannya sebagai pembudidaya lobster. Nah, karena dia punya usaha sampingan, dia tidak mengandalkan 100% mencari uangnya dari mencari ikan, karena dia ada budidaya lobster. Jadi levelnya itu level kerentanannya lebih kecil, ya. Jadi level 4, level 3, level 2. Karena di sini semakin kecil level kerentanan semakin bagus, ya. Oke. Nah, berdasarkan pekerjaan alternatif, ini ternyata hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tingkat kerentanan ekonomi nelayan itu sangat bergantung pada ada tidaknya mata pencaharian alternatif. Nelayan yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif memiliki tingkat kerentanan 5, artinya gagal pulih. Kalau misalnya perubahan iklim terus-menerus terjadi, wassalam, ya, kasih adios amigos, artinya semakin terpuruk itu nelayan, ya. Kemudian kalau ada 38 nelayan yang memiliki pekerjaan alternatif budidaya dan perikanan memiliki tingkat kerentanan 2, artinya apa? Dia mampu pulih antara 50 sampai 100%. Dan ada juga pada tingkat kerentanan 4, pemulihannya kurang dari 25%. Nah, 35% nelayan yang memiliki pekerjaan alternatif sebagai pedagang atau wira swasta atau memiliki berdagang itu memiliki tingkat kerentanan 3, daya pulihnya 25 sampai 50%. Nah, apa rekomendasi kami dari hasil penelitian ini? Yaitu yang pertama adalah pengembangan sistem peringatan dini. Jadi pemerintah itu perlu menginvestasikan dalam pengembangan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi iklim kepada nelayan, ya. Ini juga untuk mengambil tindakan pencegahan mitigasi yang diperlukan. Kemudian perlu juga investasi infrastruktur adaptasi. Ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya rekomendasi kami perlu diadakan pendidikan dan pelatihan, terutama untuk meningkatkan keterampilan nelayan, khususnya untuk mendapatkan pekerjaan alternatif atau menciptakan pekerjaan alternatif. Dan rekomendasi yang keempat tentunya harus ada kolaborasi antar pihak, ya, untuk mengatasi kerentanan ekonomi nelayan ini. Baik, sebagai kesimpulan dan rekomendasi dari materi saya, yang pertama adalah ada strategi adaptasi. Yang pertama adalah diversifikasi ekonomi dan inovasi teknologi sebagai kunci keberlanjutan. Kemudian pendidikan dan penguatan kelebihan lokal yang penting untuk menghadapi perubahan. Kemudian rekomendasinya itu perlu didukung kebijakan dari pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta, NGO, dan pengembangan program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.